Kasus Imam Mashikur ada kaitan jual obat ilegal, 60 toko tersebar di Jakarta, sindikat orang Aceh semua. Fakta di balik tewasnya Imam Mashikur, 25, di tangan 3 oknum TNI, di mana salah seorang TNI itu merupakan anggota pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres, Prakariswandi Manik ada kaitannya dengan penjualan obat ilegal. Imam Mashikur sendiri merupakan seorang warga Aceh yang tinggal di Tangerang Selatan dan sehari-hari jualan kosmetik. Ternyata di toko kosmetiknya Imam diduga juga menjual obat ilegal. Kasus tewasnya Imam Mashikur dikaitkan dengan adanya dugaan penjualan obat ilegal bahkan turut dibenarkan oleh analis militer, mantan Kabais, Soleman Ponto. Melalui wawancara langsung yang ditayangkan dalam kanal YouTube Metro TV, Kamis, 31 Agustus 2023, Soleman Ponto membenarkan hal itu. Saya sependapat dengan itu, katanya membenarkan soal adanya sindikat penjualan obat-obatan ilegal di balik tewasnya Imam Mashikur. Ex-Kepala Badan Intelijen Strategis ini mengatakan, Imam Mashikur yang diduga menjual obat ilegal itu diketahui oleh Prakariswandi Manik dan rekannya. Prakariswandi Manik dan kawan-kawan kemudian menyamar sebagai anggota polisi dengan menggunakan atribut lengkap untuk menjalankan aksinya. Mereka menculik Imam Mashikur lalu meminta tebusan lantaran sang korban diduga berjualan obat-obatan ilegal, meskipun mereka sendiri tidak saling kenal satu sama lain. Saya punya informasi juga bahwa di balik ini ada sindikat penjualan obat terlarang yang beredar. Jadi mereka menjual obat terlarang, karena mereka menjual itu, yang ini, Riswandi Manik, tahu makanya dia pakai baju polisi, menyamar sebagai polisi untuk memeras, meminta bagian dari penjual obat-obat terlarang ini, begitu, tegasnya. Saat ditanya tentang seberapa besar sindikat penjualan obat ilegal ini, Soleman Ponto mengungkap bahwa terdapat kurang lebih 60 toko penjualan obat ilegal yang sudah tersebar di Jakarta. Fakta mengejutkan lainnya adalah, di mana seluruh penjual obat ilegal itu adalah warga Aceh. Data yang saya punya itu cukup besar, jadi diperkirakan toko, inikah toko. Toko-toko itu yang masuk informasi kepada saya minimal 60 toko tersebar di seluruh Jakarta, ini sindikatnya orang Aceh semua yang ini, sambungnya. Tak hanya itu, Soleman Ponto juga mengungkap cara kerja para sindikat penjual obat ilegal ini di Jakarta, di mana ada peran seorang bos kemudian merekrut para perantau yang mengalami kesulitan ekonomi. Para perantau kemudian ditawarkan untuk menjual obat ilegal hingga akhirnya mereka terjerat dalam sistem tersebut. Kalau sudah masuk pada sistem itu, sambung Soleman Ponto, disinilah peran tentara menjadi tukang tagih jika mereka tidak memberikan setoran dari hasil penjualan. Kalau sudah masuk di sistem itu, penagihan inilah yang menyangkut si tentara ini menjadi tukang tagih. Kalau yang penjual ini tidak mau membayar, tandasnya. Imam Mashikur, 25, warga Gandapura, Biren, Aceh ini menghembuskan napas terakhir diduga saat disiksa oleh oknum pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres. Oknum Pas Pampres diduga berinisial Praka RM dan kawan-kawan, 2 orang, itu tega menghabisi nyawa Mashikur dengan luka bekas penyiksaan.